سيدنا محمدا عبدنا وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, Amin. ini kita ingin menetapkan iman. Iman kita ini suka terbawa dengan suasana. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada akhirat itu sulit sekali untuk stabil. Suka terbawa dengan tontonan, terbawa dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, sehingga yang tadinya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi yakin kepada makhluk. Yang tadinya sangat yakin kepada akhirat bisa jadi goyah dan yakinnya kepada dunia. Nah, ini makanya penting untuk kita senantiasa masuk dalam lingkaran circle kalau bahasa orang sekarang. Lingkaran, lingkungan, komunitas untuk menjaga keimanan kita. Allah, kemarin alhamdulillah ada murid saya, alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah Najiyah, perempuan, usia 21 atau 22 tahun kayaknya, itu baru meninggal kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggalnya hari Jumat sore. Masya Allah. Nah, ini yang saya pikir itu ya, saya ini gurunya belum tentu bisa wafat hari Jumat, tapi murid saya ini sudah wafat hari Jumat. Kadang kita ini kepikiran, ya Allah, capek ini Pak. Dakwah itu bukan gak capek, tidak capek. Kita ini ya beramal itu capek. Sholat ya capek, puasa ya capek, zikir ya capek, ngaji ya capek. Yang kita khawatirkan dan kita takutkan itu capek-capeknya kita sekarang. Nah, untuk bila mendalik kalau sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita. Dan kita khawatirkan capek-capek yang kita usahakan selama ini hilang di akhir usia. Makanya ulama-ulama itu walaupun sekaliber Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sudah dijanjikan surga dengan lisannya Rasulullah yang tidak mungkin berbohong, tetap mereka tuh merasa takut, khawatir, dan berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Wah, ada yang petantang petenteng padahal saya itu udah dijamin surga, nggak ada. Padahal dari lidahnya Rasul. Mereka tetap merasa khawatir Allah Subhanahu wa taala cabut iman dan Islam mereka sebelum akhir hayat. Makanya ini doa yang penting sekali diajarkan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, jangan gelincirkan hati kami, jangan palingkan hati kami daripada Allah, daripada Engkau setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Karena berapa banyak yang hari ini suka ngaji, suka zikir, sebelum wafat malah gak ngaji, gak zikir, gak ingat Allah. Berapa banyak yang hari ini ahli masjid sebelum wafat justru malah gak pernah ke masjid. Nah, kita khawatir ini capek-capeknya kita itu tidak ada hasilnya kalau di akhir hayat tidak berkesan kepada husnul khotimah. Makanya tadi kita doa agar Allah merzukna husnul khotimah di penghujung usia yang hanya beberapa lama, yang hanya tersisa waktu ini. Kita berharap Allah
Pak ya. Jadi usahanya itu ya dengan kita sama-sama bareng-bareng terus mengikatkan diri dengan masjid, mengikatkan diri dengan ilmu agama, mengikatkan diri dengan orang-orang soleh, komunitas orang-orang baik. Berharap semoga Allah SWT wafatkan kita sampai keadaan yang baik. Amin. Terakhir kita sampai mana nih Pak? Rukun sholat masih ya? Tidak. Halaman 15. Halaman 15 tidak. Sekarang 16. Jelas sudah ya. Sujud berarti apa sekarang ya? Rukun sholat ataupun hal yang wajib kita lakukan di dalam sholat itu berikutnya adalah setelah berdiri, kemudian takbiratul ihram artinya bacaan takbirnya, kemudian berdiri bagi yang mampu itu pun di dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah nggak wajib berdiri apa ya, boleh kalau mau duduk ya boleh walaupun kemudian baca fatihahnya diperbaiki, kemudian ruku hanya duduknya yang wajib, bacaan tasbihnya itu tidak wajib tapi bukan berarti ditinggalkan. Kemudian i'tidal tegaknya itu yang wajib, bacaan Rabbana lakal hamdu itunya sunnah. Ya. Nah, kita sekarang sampai kepada sujud 2 kali. Dalam satu rakaat wajib untuk melakukan sujud itu 2 kali. Nah, sujud ini Pak adalah keadaan terendah yang dilakukan seorang hamba di hadapan satu-satunya hanya boleh dilakukan kepada Allah. Kita nggak boleh sujud kepada ibu kita tuh nggak boleh. Lagi ya, sujud itu Pak selain kepada Allah hukumnya haram. Tapi kalau ditambah menuhankan, ya jelas murtad. Asalnya ini Pak, sujud kepada selain Allah hukumnya haram. Kalau ditambah sujud juga, tambah juga niatnya menuhankan, maka bukan hanya haram tapi murtad, alhamdulillah, keluar dari agama Allah. Nah, makanya sehormat-hormatnya kita kepada orang tua, sehormat-hormatnya kita kepada guru, nggak boleh sujud. Sekali lagi penting nih Pak ya, tidak boleh sujud. Ini nggak boleh. Nabi SAW pernah saat ketika beliau membantu seekor onta, ada onta yang ketika itu datang kepada Nabi, terus dengan bahasa unta lah ya, Nabi paham ini bahwa onta ini ngadu dia ini kecapean. Jadi onta juga ada lelahnya gitu ya Pak ya. Saya ini lelah, kenapa? Karena selalu dipekerjakan dan kurang kasih makan sama si pemiliknya. Akhirnya Nabi bilang, "Man sahibu hadhil ibil." Ini siapa yang punya nih onta ini? Kata Nabi, dia ini ngadu sama saya bahwa dia ini kecapean, terlalu diforsir bekerja dan kurang istirahat dan makan. Nah, onta ini minta terima kasih akhirnya kan kepada Nabi SAW. Onta ini terima kasih terus sujud kepada Nabi itu Pak, sujud. Lah sahabat ini ngelihat onta sujud di kaki Nabi, karena onta kan nggak bisa salaman Pak, ya malah sujud lah. Karena kan masa ya onta begini kan nggak begini ya, maka onta itu ya sujud. Nah, ketika sujud di hadapan Nabi, para sahabat pun juga ingin sujud di depan Nabi itu. Kenapa? Karena kata mereka ya onta saja yang nggak berakal sujud di depan Nabi, artinya takzim, menghormati dan memuliakan Nabi begitu besar sampai sujud. Masa kami yang berakal ini kalah sama onta? Gitu maksudnya. Ini kan logika ya, sesuai logika ini kan. Maka kami ingin ikut onta. Nah, sama Nabi itu dilarang. Ini cerita pertama. Cerita kedua sama mirip-mirip. Sayyiduna Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ini diutus ke Yaman. Sahabat Nabi ini ada yang pintar fikih, ahlinya fikih halal dan haram. Sayyidina Mu'adz ini pergi ke Yaman, diputus sama Nabi untuk ngajar di sana.
sekaligus menjadi penanggung jawab. Kalau kita amir gitu ya seperti itu. Ketika balik, beliau bilang, saya di Yaman itu melihat raja-raja Yaman itu disujudin oleh rakyatnya. Jadi mereka itu ngasih salam penghormatannya dengan sujud. Kalau orang-orang rakyat biasa, ini kan rakyat yang mungkin masih setengah iman ataupun belum masuk Islam gitu ya, ini pandangan yang beliau lihat, pemandangan yang beliau lihat. Jadi kalau orang yang biasa saja disujudi oleh rakyatnya, maka baginda Nabi lebih layak untuk kami sujud. Nah, beliau tuh ketika datang dari Yaman tuh udah mau sujud. Jadi Nabi bilang, jangan buat kayak gini. Lau kuntu, nah dalam dua hadis ini tuh hadis yang mirip, kata Nabi, lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin la amartu an nisa an yasjudna li azwajihinna. Kalau saya bisa memerintahkan sujud seseorang kepada orang lain, yang saya perintahkan sujud itu perempuan kepada suaminya. Nah, ini satu-satunya yang hampir Nabi suruh sujud. Paham gak Pak ya? Berarti maknanya hak suami itu begitu besar. Cuma itu kalau boleh, kata Nabi, sayangnya nggak boleh. Ya Pak ya. Jadi bapak-bapak, tradisi sungkeman silahkan, tapi jangan sampai sujud. Nyium lutut itu kan nggak sujud. Ya gini ya Pak ya. Silahkan, tapi jangan sampai berlebihan sampai sujud. Untuk hormat kiai silahkan, cium lutut oke lah, tapi jangan sampai sujud. Itu maksudnya ya Pak ya. Hukumnya haram. Itu sepakat ulama, nggak ada yang khilaf. Ini nggak ada perbedaan pendapat ini Pak. Kalau sujud itu ya, apalagi sujud ke kubur. Sengaja ini kuburnya disujudi, ini nggak boleh. Nabi SAW itu melaknat, la'anallahu yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka jadikan kuburan para nabi mereka tempat sujud. Nah ini tidak berkaitan, bukan berkaitan dengan masjid yang ada kuburannya. Salah kaprah itu namanya. Jadi sebagian ini ya, sebagian ini ya, sebagian saudara-saudara kita itu nggak mau sholat di masjid yang ada kuburannya dengan landasannya hadis ini. Katanya Allah melaknat, Bukhari memang sahih, Allah melaknat orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka itu sebagai tempat sujud, artinya sebagai kiblat. Lah kalau memang kuburannya di arah kiblat, apalagi kuburan yang nggak di arah kiblat, terus kemudian kita nggak ngadap sujud itu nggak ngadap kuburnya, cuma karena kuburnya posisinya di arah kiblat, itu tidak menjadikan kubur sebagai tempat sujud, terlarang. Nah, yang terlarang itu kalau memang di atas kuburan sujud. Nah ini baru terlarang benar. Kuburan dijadiin sejadah. Paham ya Pak ya? Nah ini terlarang. Atau memang menjadikan kiblatnya itu ke arah kubur. Paham ya Pak ya? Bukan sholat di masjid yang ada kuburannya. Bukan itu mah. Nah sebab kenapa? Sebab Nabi Ismail itu Pak kuburannya di Ka'bah. Jelas ini? Ini marah itu binaan. Enggak Pak, ini kan kata ulama. Jadi di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq itu disebutkan bahwa Nabi Ismail itu dikuburnya justru di Hijr Ismail. Ini kan Ka'bah, terus ada letter U-nya. Ya Pak ya, semoga bisa umrah ya Pak ya. Amin. Ya, itu ada letter U-nya. Di letter U itu yang U itu namanya disebut Hijr Ismail. Nah, itu ada kuburannya Nabi Ismail. Itu dulu letter U itu adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu panjang, persegi panjang, Pak. Gitu ya. Nah, dikuburinnya Nabi Ismail itu di dalam Ka'bah. Lah jadi kita tuh ngadep Ka'bah tuh ya sama dengan menghadap kubur Nabi Ismail. Apa ya jadi musyrik? Tidak. Dan gak mungkin kalau itu jadi musyrik terus Nabi minta
walan waliyannaka qiblatan tardhaha, kami akan alihkan kiblat yang kau suka. Itu kan karena Nabi minta. Kita itu ngadep kiblat itu kan karena Nabi minta, berharap sama Allah Subhanahu wa taala agar dihadapkan ke arah Ka'bah. Itu maksudnya. Jadi kembalilah intinya, kita nggak setuju kalau ada yang menziarahi wali berlebihan sampai sujud kepada kuburan wali. Kita sama-sama nggak setuju itu, Pak. Tapi mengatakan orang musyrik, ini tunggu dulu, Pak. Gitu ya. Tidak semua sujud kepada sesuatu berarti menyembah sesuatu. Sekali lagi ya, secara logika tidak semua menghadap sujud menghadap sesuatu itu berarti menyembahnya, belum tentu. Kalau begitu logikanya berarti kita nyembah batu Ka'bah. Benar nggak Pak ini Pak? Benar. Bisa dipahami nggak Pak ya? Bisa. Nah gini. Jadi kalau haram ya, sujud kepada sesuatu selain Allah haram, kecuali Ka'bah tentu ya, karena itu disuruh Allah. Sujud kepada sesuatu selain Allah hukumnya haram. Iya, kita sepakat itu dan gak ada khilaf, gak ada perbedaan pendapat ulama. Tapi menyatakan musyrik, tunggu dulu. Sujudnya karena apa dulu? Menyembah bukan? Nah, gitu maksudnya. Karena misalnya ini Pak, misalnya istri Bapak lagi tidur, terus Bapak sholat tahajud, bukan sholat jenazah ya, ini marah istri Bapak kalau sholat. Bapak sholat, istri di depan, ya. Bapak pakai sutroh kah, atau nggak pakai sutroh, pakai sejadah? Apakah itu sama dengan Bapak menyembah istri Bapak yang lagi tidur? Kan enggak kan? Sujud di depannya tuh ada istri, itu belum tentu menyembah istri. Kira-kira paham Bapak? Paham. Nah gitu. Jadi hati-hatilah menuduh orang musyrik itu tak dulu. Kalau nggak pasti musyrik nggak boleh. Jelas ya Pak ya? Nah kembali. Jadi sujud itu intinya Pak nggak boleh kepada selain Allah. Nggak boleh, haram. Hukumnya haram dulu. Kalau ada penyembahan, hukumnya murtad, lebih daripada haram, keluar dari agama. Ya. Nah ini karena ini adalah simbol. Nah bagaimana dengan ruku? Kan kalau sujud haram. Kalau ruku gimana? Karena dia juga salah satu simbol pengabdian dalam sholat. Ruku kepada selain Allah hukumnya makruh. Agak sedikit berbeda ya kalau sujud haram. Kalau ruku makruh, sebagian ulama bilang haram. Jadi kalau ruku itu masih ada perbedaan pendapat. Ya, seperti orang Jepang kan ruku, hai lagi itu ya. Nah itu hukumnya apa itu? Nah, makruh atau haram. Jadi ada perbedaan pendapat ulama, boleh kita anggap makruh. Tapi kalau rukunya niatnya untuk menyembah kepada yang dirukukan, murtad. Sama itu mah. Jadi kalau masalah akidah, keyakinan itu harus dipastikan keyakinannya apa dalam hati, karena dia nggak kelihatan. Jelas ya Pak ya? Orang pergi ke gereja kan belum tentu menyembah Yesus, maka kita nggak bisa langsung bilang murtad, nggak bisa. Pergi ke gereja itu bisa jadi bersih-bersih doang misalnya, dari sendal misalnya mungkin kan? Jadi belum tentu murtad. Nah maka akidah itu harus dipastikan, istifsar, harus diinterogasi dulu, harus diinvestigasi dulu, begitu ya lebih kurang. Nah jadi kalau ruku begitu. Nah sekarang kalau kita kan lewat nih di depan orang lagi ngobrol kan, terus kita lewat, kan permisi kan? Ruku nggak? Ruku itu baru ruku. Namanya ruku kan nunduk Pak. Nunduk itu kan ruku itu kan nunduk. Bahasa Arab itu ruku artinya nunduk. Nah, terus Bapak orang lagi ngobrol si Bang, ini kan ruku berarti kan? Nah hukumnya apa itu coba? Gitu ya. Hukumnya ya makruh lah gitu kalau seandainya nggak ruku-ruku amat gitu kan, misalnya kan hukumnya ya makruh memang. Terus jadi kita begini juga nggak sopan, ya kita ikutin aja lah ini ya kan, makruh-makruh dikit lah kayak kan ya. Karena daripada nanti orang jadi anggapnya kita sombong ataupun juga dia jadi tersinggung gitu kan, daripada ribut, adalah makruh-makruh dikit nggak masalah, yang penting nggak sampai haram. Nah ini penting untuk mengetahui kenapa ulama itu memakruhkannya, karena memang Nabi larang ya. Dulu Nabi pernah ditanya, ada orang tanya sama Nabi, kalau idza laqiya ahaduna akha, kalau salah seorang kami itu bertemu dengan saudaranya, ayat hanilah
boleh nggak nunduk ruku gitu ya, menunduk begitu, ketemunya tuh salamnya tuh dengan nunduk. Karena bilang nggak boleh. Saat nunduk itu nggak boleh. Kalau dengan kalau dengan berpelukan enggak. Nabi itu bilang gitu. Terus akhirnya kalau dengan berciuman lebih parah, karena bilang enggak gitu ya. Terus Nabi ditanya kalau dengan musafahah berjabatan tangan, ya. Dengan berjabatan tangan oke. Nah itu yang paling dianjurkan, berjabatan tangan itu yang paling dianjurkan. Nah, berpelukan sendiri itu pernah dilakukan Nabi SAW saat ketika orang baru dari musafir. Sayyidina Ja'far itu senang sekali Nabi SAW pulang. Ja'far itu senang sekali kan sepupu beliau ya. Terus kemudian beliau peluk, karena sampai itu ulama menyebutkan itu Nabi itu seperti kegirangan itu seperti lompat-lompat. Nah dari situ dalil menari. Gitu itu sebagian sufi itu nari, suka putar-putar, nari-nari itu hukumnya apa? Selama dia tidak seperti keperempuan, kalau laki-laki tidak menyerupai perempuan, tidak memperlihatkan bentuk tubuh, tidak berlebihan, maka menari hukumnya jadi mubah. Dari mana dalilnya? Dari Nabi itu kegirangan itu sampai lompat-lompat. Kalau jelas gak Pak ini? Itu kan nari namanya kan? Nah itu maksudnya. Bapak senam aerobik boleh atau enggak? Itu maksudnya. Nah itu kan permasalahan. Ya kalau Bapak senamnya dengan sopan, kemudian juga tidak sampai menimbulkan fitnah ataupun ujian keimanan atau kesyahwatan kepada lawan jenis. Kalau ibu-ibu mah jangan di depan umum maksudnya. Kalau mau senam aja di dalam. Gitu Pak ya. Mama, wah innalillahi. Udahnya pakaiannya ketat. Iya jantungnya sehat, jantung kita nggak sehat. Jadi Pak ya, Allahu Akbar. Sekarang apa lagi? Iya sih memang senamnya di rumah, tapi dia pakai TikTok lah. Nah, jadi kalau mau senam silakan itu sama suaminya, senam kayak apa juga silakan ya, di peletot juga silakan aja. Mau ngebor kayak apa depan suaminya nggak masalah. Ya kayak maksudnya hukum asal menari itu hukum asalnya itu mubah, hukum asalnya. Nah, yang bikin haram tuh tadi tuh menimbulkan syahwat, memperlihatkan lekuk tubuh atau lemah gemulai. Jadi yang laki-laki kayak perempuan balet misalnya ataupun tariannya itu kan biasanya rata-rata gitu Pak. Penari-penari laki-laki itu jadi agak ke feminiman. Nah itu yang nggak boleh itunya, bukan menarinya ya Pak ya. Nah, adapun musik sendiri itu memang jumhur mayoritas ulama mengharamkan. Tapi masih tidak menutup celah, masih ada yang menghalalkan. Itu maksudnya. Jadi kita kebanyakan ulama mengharapkan, tapi memang masih ada celah untuk yang menghalalkan. Yang lebih afdal tinggalin. Lebih afdalnya untuk nggak usah pakai musik Pak, pakai tepuk tangan aja. Ya, ayo mah terus gitu lah. Nah kalau di kalau di para habaib sendiri ataupun juga di tarim sendiri tetap ada namanya nari zafin namanya. Pakai hadro, pakai gendang kayak gitu, gambus yang begitu lebih kurang ke gambus yang nggak pakai musik maksudnya ya, nggak pakai piano maksudnya, nggak pakai gitar itu nggak pakai itu. Tapi ya itu jadi boleh-boleh saja dan ulama menari tadi hanya kakinya aja tuh lari ke jalan gitu lebih kurang. Jadi intinya adalah ubahlah hari itu ya. Nah, kok jadi kesana nih jadi ya? Jadi ngebor kemana-mana ini sujud di Pak intinya ya. Jadi wasjud wa qatarib tadi kita. Jadi Ustaz Rahman tadi baca surat Al-Alaq, wasjud wa qatarib. Jadi sujudlah kamu dan dekatkanlah diri kepada Allah. Jadi wasjud wa qatarib jadi kata ulama untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa qatarib harus wasjud. Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara sujud. Sujudnya bukan hanya sujud kepala, tapi juga sujud hatinya. Hatinya juga sujud. Kita ini sujud itu meletakkan kepala kita di atas tempat terendah. Kepala kita ini isinya kan macam-macam, otak maksudnya. Di dalam pikiran kita ini macam-macam. Bapak bisa, orang ini kita manusia ini bisa bangun rumah karena punya pemikiran, otak akal lebih kurang ya, punya pemikiran akalnya. Dia bisa dagang karena punya pemikiran akalnya. Dia bisa
bikin teknologi dan transportasi itu karena punya pemikiran dan akalnya. Pokoknya semua di dunia ini wujudnya itu karena dia punya otak dan akal. Punya otak doang nggak ada akalnya ya nggak bisa juga. Jadi saat ketika kita sujud, Pak, kita meletakkan semua yang ada di sini, pikirannya, cerdasnya, apa segala macam, kekayaannya, itu dari otak semua. Orang gila nggak bisa bekerja, gitu ya. Orang gila nggak bisa dia dagang, nggak bisa dia ngitung. Orang bodoh aja sedikit okon aja udah nggak bisa dia untuk kerja dan dagang ya. Jadi semua yang kita miliki itu dari hasil pemikiran kita. Terus sekarang pemikiran kita letakkan di hadapan Allah serendah-rendahnya. Artinya maksudnya apa? Maksudnya seolah kita itu sudah menyatakan diri dengan Allah, ya Rabb, semua yang saya punya tunduk di bawah kamu. Jadi nanti dagangnya ikut perdagangan seperti yang Allah inginkan, kerjanya ikut seperti pekerjaan yang Allah ridhoi. Kalau Allah bilang haram, Allah bilang nggak boleh, tinggalkan. Jangan nipu, jangan kurangi timbangan, begitu contohnya. Jangan ngentit, jangan korupsi, bahasanya ngentit. Jangan macam-macam lah kan. Itu kalau Allah larang karena sudah sujud. Jadi ini adalah pernyataan kita kepada Allah bahwa kita ini gak punya apa-apa. Semua yang dimiliki itu di hadapan Allah semua tunduk. Gak punya apa-apa. Ya Pak ya? Kekayaannya, jabatannya, popularitasnya, keilmuannya, kecerdasannya, kegantengannya, semua itu otak. Semua itu otak. Ada sebagian saudara-saudara kita yang mungkin ada sarafnya itu terganggu, itu ada wajah khusus, wajah, maaf sekali, wajah alien, idiot, ada wajahnya, benar ya Pak ya? Bapak kalau Bapak lihat pasti wajahnya mirip-mirip kayak gitu. Jadi ketampanan itu karena punya otak, karena otaknya masih waras. Coba kalau nggak waras, Bapak nggak tampan lagi. Walaupun Bapak tampan, nggak jadi tampan lagi ketika udah nggak punya otak, gitu kan? Makanya Allah tuh sebutnya ulul albab, orang-orang yang punya isi otak. Ulul albab itu tuh gitu, ulul albab itu ya, orang yang cerdas ya. Kembali, jadi sujud itu sekali lagi kita ingin ketika kita sujud itu betul-betul merendah, nggak punya apa-apa sebenarnya. Itu harus hilang itu. Dan di dalam sujud itu hilang semua keapa-apaan kita. Jelas ya Pak ya, sujud. Nah sujud ini kata Nabi SAW, idza qama ahadukum yusolli, apabila salah seorang kalian sholat, maka akan wudi'an dzunub, diletakkan dosa-dosanya ala atiqai, di atas dua bahunya. Fa idza raka'a, apabila dia rukuk, tahatat, akan gugur dosanya. Wa idza sajada, kalau dia sujud, gugur lagi dosanya lebih banyak. Nah, jadi ketika sujud itu pengampunan dosa. Kata Nabi ketika ada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang juga melayani Nabi. Nah, jadi beliau itu cerita, saya ini kalau malam suka bawain air karena dulu kan nggak ada keran. Ya, saya suka siapin air buat Nabi kalau nanti tahajud mau ke WC atau segala macam, saya siapin air. Habis itu saya tidur di dekat pintunya Nabi. Nah, ini salah satu sahabat yang khidmat juga. Jadi mungkin ada gantiannya. Kadang-kadang Anas bin Malik, kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud. Ada orang yang memang meniatkan diri untuk melayani Rasulullah. Oh, kalau melayani Rasulullah pahalanya kayak apa Pak? Karena melayani orang yang menjadi pelayan itu mendapatkan pahala orang yang dilayani. Jelas nggak Pak kira-kira? Misalnya gini Pak, misalnya kita ini memfasilitasi orang untuk bisa sujud kepada Allah. Kita melayani orang-orang yang sujud kepada Allah sehingga ini dia sujud dengan nyaman. Jadi kita pel, kita sapu, kita vakum ini masjid, maka Bapak mendapatkan pahala orang-orang yang sujud di masjid. Kan begitu ya, karena menjadi fasilitator, menjadi mediator untuk orang sujud. Nah, begitu pula orang yang melayani Rasul.
Jadi ketika Nabi itu keperluannya dipenuhi dan Nabi itu fokus untuk dakwah, maka orang yang melayani keperluan Nabi itu dapat pahala dakwahnya Nabi. Kayak itu kan luar biasa ini kan. Makanya Siti Khadijah itu nggak ada tandingannya. Luar biasa itu, ngurusi anak-anak, ada 6 anaknya, diurusi semua. Terus kemudian Nabi SAW itu fokus untuk dakwah. Kemudian beliau sediakan hartanya. Oh, Masya Allah. Itu kayak apa, nggak ada tandingannya sih coba lihat ya. Nah, tadi saya ngomong apa ya, sujud tadi itu ya. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab itu ketika beliau setelah melayan Nabi, setelah nyiapin air apa segala macam, terus Rasulullah SAW ini nanya, Rabi'ah, kamu mau minta apa? Nanti saya doa. Bukan enak sekali ini. Saya nggak digaji juga mau kalau digituin sama Nabi mah. Mau minta apa? Nanti saya doain. Gitu ya. Jadi pintar ini Rabi'ah ini. Begini Nabi, saya kalau nanti pulang, maksudnya meninggal, kalau meninggal, kalau saya masuk surga pun engkau surganya beda, saya surganya pasti berbeda. Engkau surga bersama para nabi-nabi, jelas saya ini surganya nggak tahu di mana. Kalau langsung surga itu juga, kan ini jelas ya. Jadi saya mintanya nggak mulu-mulu lah Nabi. Saya minta uridu murafaqataka fil jannah. Saya hanya minta bersama engkau dalam surga aja. Nggak minta duit, nggak minta jabatan, nggak minta popularitas, nggak minta nambah istri, nggak. Yang saya minta cuma satu, bersama engkau besok malam. Luar biasa ini permintaan ya. Jadi kata Nabi itu sampai Nabi bilang, awal ghairah dzalik, ada yang lain enggak? La huwadaka, enggak itu doang. Ada yang lain enggak? Artinya itu permintaan terlalu besar dan agung loh, bersama Nabi loh dalam surga. Pak, enggak main-main ini. Ada yang lain enggak? Enggak, Nabi itu aja. La huwadak, itu aja ya Nabi. Kalau gitu kata Nabi, selain Nabi doakan, kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikafratis sujud. Kalau gitu, bantu saya doa, tapi kamu bantu saya dengan usaha kamu dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Jadi untuk bisa bareng sama Nabi, Pak, ini banyak sujud. Banyak sujud itu bukan berarti Bapak sujud setelah doa sujud, nanti lagi nonton TV sujud, nanti menang Piala Dunia sujud, tidak. Itu sujud syukur ya, silakan itu. Tapi ada caranya. Dan bukan itu sujudnya, maksudnya perbanyak sholat. Itu maksudnya, seperbanyak sujud, perbanyak sholat. Jadi kalau orang yang berharap salah satunya cara untuk bersama Nabi itu perbanyak sholat. Nah kalau seandainya kita nanti bisa punya kesempatan perbanyak sholat, perbanyak sujud, perbanyak termasuk sujud syukurnya, silakan. Kalau ada momennya, ya, kalau ada waktunya dan sesuai caranya. Termasuk sujud sahwi itu juga perbanyak, sujud tilawah itu ketika baca Quran, Bapak ketemu tanda kayak masjid, nah itu sujud di sana. Takbir Allahu Akbar, nah itu sujud dan tilawah, kemudian sujud satu kali aja sujud. Bacaannya apa? Bacaan nggak baca juga nggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la juga nggak apa-apa. Terus bangun, salam, udah gitu doang. Itu sujud tilawah. Intinya memperbanyak sujud untuk bisa bareng sama Nabi. Kira-kira jelas ini Pak ya. Nah, kita juga bisa nih perbanyak sujud, saya kayaknya berat. Ya udah, fasilitasi orang-orang biar banyak sujud, kita dapat pahala banyak sujud. Karpet masjid mau perlu ganti, kita ganti. Itu kan memperbanyak sujud juga. Artinya minimal pahala sujud gitu kan Pak. Walaupun kitanya sedikit sujudnya, tapi kita memfasilitasi orang-orang banyak ke masjid. Berarti setiap ada orang yang sholat atau bikin status kah ataupun dakwah lewat YouTube kah macam-macam, agar orang banyak yang sholat. Bagaimana motivasi orang biar sholat? Nah sebanyak orang yang sholat sehingga dia sujud, Bapak dapat pahala sujud juga. Kan sholat sujud juga itu namanya, perbanyak sujud juga. Jelas nggak Pak ya? Kalau ngandelin sujud kita mah, aduh kayaknya 20 rakaat tarawih sama 8 rakaat aja. Ini kan? Kita milih yang 2 rakaat lagi lebih parah lagi ini kan. Ini kan kita maksudnya kita kalau ngandelin sujud kita pribadi kayaknya mah aduh nggak tahu lah ya, banyak atau sedikit itu kayaknya berat lah ini kan. Nah sekarang
bisa kita mengakali lah gitu caranya ya. Bagaimana dengan sebab kita banyak orang yang sujud. Bapak jadi bos, punya beberapa karyawan, apakah di perusahaan, apakah itu di toko, apakah itu di mana. Bapak punya bawahan, wajibin aja sholat duha. Bapak jadi guru, enak kali tuh. Saya nih, misalnya kan ngurus santri, mudah aja. Santri wajib tahajud, saya dapat pahala tahajud terus semua. Coba kayak apa kan, enak kali kan. Nah, begitu caranya Pak. Pokoknya Bapak punya bawahan, mainkan aja buat akhirat Bapak, kan gak masalah kan. Nah, wajibin aja sholat jamaah. Pokoknya semua nanti setelah adzan berhenti dulu semua kerja, berhenti dulu semua dagang, sujud dulu, sholat dulu. Berapa orang tuh yang sujud dulu? Terus Bapak dapat pahala sujud juga. Kan bisa mendekatkan diri kepada Nabi. Ini gara-gara sebab kita banyak yang sujud. Kira-kira gitu Pak. Paham gak Pak kira-kira ini? Nah, itu namanya akal-akalan. Gak apa-apa lah. Yang penting kita dapat pahalanya gitu ya. Nah, akal-akalan juga gak boleh kan. Mengakal-akali pahala kan boleh-boleh saja ya Pak ya. Nah, kemudian sujud itu punya syarat. Syaratnya yang pertama, rukun sebelumnya, saya piring dari tadi ya, rukun sebelumnya telah dilakukan secara sah. Jadi pokoknya i'tidalnya sah, rukunya sah, Fatihahnya sah dulu, baru boleh sujud. Kalau belum sah Fatihahnya, nggak sah sujudnya. Nah, ini penting ini Pak ya. Rukun sebelumnya udah sah dua. Yang kedua, tidak menurunkan badan dengan niat selain sujud. Selain dari i'tidal, ini sering saya ulang-ulang kan kemarin. Ketika i'tidal, Bapak kalau niatnya ruku karena lupa misalnya, dari i'tidal lupa dikirain ruku, ternyata turunnya untuk ruku, nggak boleh. Terus sekalian sujud, nggak boleh. Bapak harus berdiri dulu i'tidal baru sujud. Karena ketika turun niat kita tuh untuk ruku bukan untuk sujud. Ya, jadi harus bangkit. Yang ketiga, sujud minimal seukuran tumaknina secara yakin. Tumaknina ukurannya subhanallah. Berdiam semua anggota badan pada posisinya seukuran subhanallah. Sujud. Jadi kalau sujudnya matok, tetap bangun lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kata Nabi itu seperti gagak yang makan bangkai. Sholatnya orang munafik. Ini bahaya ya Pak. Jadi seperti gagak makan bangkai. Cepat. Nah ini hati-hati. Jadi sujud itu pakai tumanina. Subhanallah itu minimal ya. Tenang semuanya. Kemudian yang keempat, sujud dengan sebahagian. Nah ini sujud itu meletakkan sebahagian kening dahi, tapi sebagian. Jadi secara fikih yang wajib itu hanya sebagian. Sebagian itu bukan setengah, dikit aja. Cuma harus dikasih begini. Misalnya gini, apa ya? Ini kayak begini-gini juga Bapak nggak paham lewat sebenarnya ini kan ngerjain saya ini kan. Nah ini kan ada bahagian dikit nih, segini sebagian ini selebihnya tertutup. Misalnya orang punya rambut, nah kayak abang misalnya, masya Allah rambutnya panjang, terus tertutup. Misalnya ini ya kan, pakai poni-poni misalnya kan. Tapi masih ada bahagian yang kena tempat sujud, sah sujudnya. Secara fikih sudah sah. Atau dulu saya pernah sentuh begini, nah ini tutup semua, tapi ini dibolongin. Gitu kan? Terus Bapak naruh ini cendil ini ada cendilnya nih kan. Bapak naruh apalah mungkin kerikil, mungkin apa, mungkin batu ditaruh di tempat sujud. Terus masukin ke dalam lubangnya itu. Nah, itu namanya sebagian. Sah nggak itu? Sah misalnya. Ini kayak orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kemana-mana bawa batu sujudnya. Sujudnya di atas. Saya pernah ketemu di Malaysia tuh. Saya kira apa ini pemain-pemain bola. Dari Syiah dari mana nggak tahu, pakai batu dan nggak mau berjamaah pula. Mereka nggak berjamaah, masing-masing juga sama mereka juga taruh batu sholat. Apa pula ini ternyata batu Karbala, ini batu dari tanah Karbala, tanah Sayyidina Husain dibunuh. Segitunya dari mana ajaran itu kan? Di Nabi aja nggak ada Karbala, itu kok bisa mereka bawa gitu ya? Kembali, nah alhamdulillah itu biarlah urusan mereka gitu ya. Yang jelas tadi itu sebahagian, yang namanya sebahagian itu walaupun sedikit kena dahi udah sah. Ya, terus kemudian sebahagian kedua telapak tangan. Nah, begini Pak, yang namanya sujud itu ada yang meletakkan, ada yang menekan, ada yang menyentuh. Sujud ini,
Sujud itu ada syarat yang meletakkan, menekan, dan menyentuh. Untuk meletakkan, menyentuh, dan menekan ini dahi. Dahi itu wajib diletakkan, wajib disentuhkan, wajib ditekankan. Gitu ya. Ini dahi, khusus dahi. Dahi itu 3. Diletakkan, disentuhkan, ditekankan. 3 ya. Tapi selain dahi, tangan ini hanya wajib diletakkan. Lutut itu hanya wajib diletakkan, tidak wajib disentuhkan. Bedanya apa Pak? Bedanya nih kan, kalau tangan, Bapak pakai sarung tangan, kan? Pakai sarung tangan, sujud, letak begini. Ini namanya sudah meletakkan namanya, walaupun tidak menyentuhkan. Beda nih. Paham ya Pak ya? Ketika Bapak sujud pakai sarung tangan atau ibu-ibu pakai mukena, ketutup mukena, gitu ya. Berarti kan nggak tersentuh langsung dengan tempat sujud. Tapi sudah diletakkan belum? Sudah. Berarti sah. Yang wajib disentuhkan tadi hanya dahi. Dahi saja yang wajib disentuhkan. Tapi yang lain hanya diletakkan. Letakkan aja. Tangan, letak. Ini 2 tangan letak. Kemudian 2 lutut, 2 siku, 2 lutut siku, lutut letak. 2 jari kaki telapaknya ya, telapak jari kaki. Ini kaki ini misalnya, ini jarinya. Nah jarinya itu ketika yang menjadi patokan itu telapak jari ya Pak, bukan ujung jari. Jelas sekali ya, bukan kaki bukan, tapi telapak jari. Sehingga harus dilipat, harus walaupun sedikit. Yang penting ada bahagian kaki yang dilipat. Jadi kalau seandainya ada orang yang begini sujudnya di bawah, ini kan ujung banget ya, tanpa menguasai rasa hormat ini ya. Dan ini kalau begini doang, ini ujungnya doang, ini nggak sah. Harus, nah ini minimal ada bahagian telapak kaki yang ini telapak kaki aja. Nah di bagian telapak kaki yang kena tempat sujud. Kalau hanya ujung belum sah. Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang terkuat ini, telapak kaki itu, ujung kaki itu belum sah. Apalagi yang kakinya cuma ditaruh begini doang, ya jelas itu mah. Ini kalau ikut Imam Nawawi ataupun pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i dari segi dalil terkuat dan segi dalilnya itu belum sah. Namun kalau seandainya ada saudara kita yang memang mungkin dahulunya sholatnya begitu, atau mungkin di antara kita juga ada yang dahulunya sholatnya begitu, kakinya nggak dilipat, maka masih ada memang pendapat kedua yang mengesahkan kaki itu tidak wajib diletakkan. Yang wajib diletakkan hanya kepala. Nah itu pendapat Imam Rafi'i namanya ya. Jadi artinya masih ada dalil, masih ada ulama yang mengatakan sah kalau kakinya begitu. Tapi kedepannya, maksud saya ini, kedepannya, kalau yang dulu yang kemarin misalnya sujudnya Bapak pernah melakukan hal yang kayak gitu, oke lah, Bapak, karena masih ada yang mengesahkan. Tapi kalau kedepannya, nah kita lebih hati-hati Pak, sujudnya ini kakinya dilipat, nah itu ya. Nah, terus kemudian berikutnya adalah wajib sebahagian kening terbuka. Nah ini karena wajib menyentuhnya yang wajib ya. Sebahagian kening tadi itu saya sudah tadi gambarkan. Kemudian tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak dengan pergerakan dirinya. Ini misalnya kerudung, misalnya peci tadi. Peci ini kan kalau kita bangun dia ikut gerak. Maka kita nggak boleh dahi kita terhalang oleh peci, karena peci ikut bergerak dengan pergerakan kita. Rambut ikut bergerak dengan pergerakan kita, maka kita tidak boleh sujud di atas rambut. Tangan ikut bergerak dengan pergerakan kita, maka nggak boleh kita sujud di atas tangan. Jelas ya sampai sini ya. Yang boleh itu kalau sesuatu yang tidak bergerak dengan pergerakan kita, sejadah. Atau ini sorban. Misalnya sorban saya ini panjang sekali, ya, panjang dari begini sampai bawah
berterhulu sampai bawah. Dan ketika saya berdiri, dia tetap pada posisinya nih, nggak bergerak dia. Misalnya, karena panjang sekali, panjang sampai bawah, sehingga ketika saya berdiri, dia tidak bergerak, tetap pada tempat sujud. Maka saya boleh sujud di atas sejadah ini, di atas sorban ini. Kenapa? Karena tidak bergerak. Nah, termasuk yang ikut bergerak dengan pergerakan kita adalah ranjang. Jadi kalau sujud di atas ranjang yang bergoyang, itu tidak boleh. Maksudnya kalau kita gerak ngek gitu ya, bergoyang kan ranjangnya kan? Itu berarti ranjang murah mungkin, atau ranjang lama itu ya. Kalau misalnya sampai bergoyang nih kan. Kalau yang baru dan apalagi mahal kayaknya nggak mungkin bergoyang gitu ya. Anteng gitu, tenang gitu ya, nggak ada suaranya gitu itu adanya. Jadi kalau yang bergerak dengan pergerakan kita itu ranjang, maka nggak sah sujud di atas ranjang. Jelas ya bagian kira ya. Terus selanjutnya adalah tidak boleh sujud wajib lebih meninggikan pinggul daripada kedua bahu. Bahagian pinggul harus lebih tinggi daripada bahu. Nggak boleh kalau sujud di atas turunan. Ini turunan ini, tangga atau turunan, terus kita sujud. Akhirnya antara pinggul dan bahu itu sejajar, nggak sah. Gitu ya, karena maksud dan tujuan sujud adalah merendah. Dan ini nggak rendah ini mah, sejajar. Apalagi kalau begini, jelas ini nggak sah. Sujudnya di tembok, begini ya. Jelas ini lebih tinggi bahu daripada pinggul, jelas nggak sah. Terus kemudian wajib menekan kepala. Nah ini berarti ketiga tadi. Tadi ada yang diletakkan, kepala itu diletakkan, disentuhkan dan ditekan. Ditekan tuh misalnya sujud di atas kasur. Di atas kasur itu Bapak harus mendelesek, kalau bahasa itu mendelesek gitu ya. Mendem gitu ya. Nah itu ya. Harus sampai kemik, bahasa Malaysia kemik, kempes. Kalau sujud di atas bantal misalnya, bantal itu harus kempes. Jadi kalau bantalnya nggak mendelesek ke dalam itu ya, nggak mendem ke dalam, maka itu tidak sah. Jadi kita ini harus menekan kepala, nggak boleh semata-mata nyentuh, sentuh doang, tapi nggak ditekan, nggak sah. Kepala, khususnya kepala ya. Nah terus kemudian jika tidak mampu melakukan sujud, maka sujud semampunya. Kalau nggak mampu juga nunduk. Kalau nggak mampu juga isyarat dengan mata. Namun diwajibkan menunduk dengan untuk sujud lebih rendah dari rukuk. Jadi begini. Ini sujud ini kita nggak bisa tekan karena di jidat kita ada jerawat misalnya, atau ada luka. Bisa nggak Pak kalau cuma disentuhkan? Oh masih bisa. Ya udah disentuhkan aja, jangan ditekan. Itu maknanya semampunya. Oh nggak bisa juga, pusing kepala atau gitu. Berarti nunduk doang begini. Nggak sampai meletakkan gitu ya maksudnya ya. Jadi ada step-stepnya, nggak langsung. Nah saya nggak kuat dan tidur, bukan. Jadi sujud yang mampu hanya nunduk, ya udah nunduk. Seperti orang-orang yang pengapuran. Misalnya nggak bisa melipat kakinya, akhirnya di atas bangku. Tapi kan berdiri masih bisa Pak, maka berdiri. Nanti ketika ruku masih bisa nggak Pak? Masih bisa. Ya udah ruku seperti biasa rukunya. I'tidal masih bisa i'tidal. Nanti mau sujud, duduk dulu, baru sujud. Sujudnya dengan dalam keadaan duduk begitu. Yang penting lebih rendah daripada rukuknya. Nah ini dia, yang penting lebih rendah daripada rukuk, yaitu yang dia mampu. Oh nggak bisa juga saya menundukkan badan. Ya udah nundukkannya kepala berarti. Allah. Begitu caranya Pak ya, kepala dulu. Nggak bisa juga mata. Allah gitu. Jelas ya Pak ya, pakai mata. Nggak bisa juga. Hati dulu, belum bisa latih, main aja, belum mati nggak bisa latih kan? Soal kiranya dia masih hidup kok. Hati Pak. Oh dia masih hidup tapi koma atau terbelalak terus nggak bisa merem misalnya. Berarti nggak bisa isyarat dengan mata ya. Dalam hati wajib sholat.
membayangkan sholat dalam hati. Paham ya? Pokoknya selama masih hidup dan berakal wajib sholat. Begitu tuh, Masya Allah. Nah terakhir duduk di antara dua sujud. Terakhir langsung biar satu halaman ya Pak ya. Duduk di antara dua sujud ini rukun sebelumnya sudah sah. Tidak bangkit dari sujud untuk meniatkan selain duduk. Ini sama seperti syarat sujud ya Pak ya. Duduk minimal seukuran tumakninah. Jadi duduk di antara dua sujudnya memang duduk. Kalau masih nunduk, Allahu Akbar, masih nunduk ini, itu belum duduk sempurna berarti. Dan belum tumakninah. Tumakninah ukuran minimal subhanallah. Bacaan subhan rabbiyal a'la itu sunnah. Sujudnya, gerakan sujudnya yang wajib. Bacaan Rabbil fili warhamni wajibur dan seterusnya itu sunnah. Yang wajib duduknya walaupun seukuran subhanallah. Terus kemudian menegakkan tulang belakang saat duduk. Maksudnya nggak tegak-tegak kali. Tegak itu maksudnya tidak duduk begini. Kalau Bapak duduk di antara dua sujudnya begini, padahal mampu tegak, nggak sah duduk di antara dua sujudnya. Ya. Kemudian terakhir, karena duduk di antara dua sujud ini rukun yang ada limit, ada batas waktunya, maka duduk di antara dua sujud ini tidak boleh duduk yang lebih lama dari tasyahud paling ringan, paling ringkas. Begini Pak, tasyahud itu paling ringkas adalah at-tahiyyatul mubarakah, at-tahiyyatul lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu tasyahud paling minimal. Nah, duduk di antara dua sujud gak boleh lebih lama dari itu. Jadi kalau kelamaan sengaja tahu hukumnya batal sholatnya. Cuma hitungan waktu itu tidak termasuk Rabbil fili warhamni wajburni. Bapak dibangunin, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud ya. Terus Bapak baca Rabbil fili warhamni agak lambat, gak apa-apa. Rabbil fili warhamni wajburni. Dan bagusnya memang diresapin itu doa tuh ya, dimaknai. Ya Allah ampuni saya, kasihani saya, warzuqni, beri saya rezeki, wa'afini, bebaskan saya dari semua malapetaka, wahdini, berikan saya hidayah. Itu doanya, wajburni, tutupin kekurangan saya. Itu luar biasa ini. Ini doa kalau diijabah itu udah dunia akhirat selesai masalah semua. Kalau diijabah sama Allah SWT ya. Maka ketika doa itu belum terhitung waktunya. Setelah doa warhamni wa'afini wa'fu anni, ya melamar. Atau Bapak baca zikir-zikir lain ya, sampai ukurannya tuh seperti tasyahud tadi, maka batal sholatnya. Kecuali nunggu imam. Kalau imamnya yang lama ya mau nggak mau kita tungguin, karena dia memang harus nunggu dia kan, harus nunggu dia ya. Itu tentang duduk di antara dua sujud. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan nggak Pak seperti ini? Ada Bib. Ya, sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi saya beberapa kali dan melihat teman-teman kita, anak-anak kita juga, anak Ikrama juga, sholatnya itu waktu sujud tangannya nempel di situ. Nah itu hukumnya gimana? Itu ke satu. Terus yang kedua, saat ada orang menguap dan baunya itu naudzubillah enak banget. Boleh nggak kita niup gitu biar gak ke kita gitu? Iya. Itu gimana Bib? Masih boleh nggak? Atau mubah atau makruh atau gimana Bib? Itu aja Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Pak, ya jadi syarat-syarat sujud tadi sudah disebutkan. Cuma memang sunnah sujudnya kita nggak bahas. Ya kan? Sunnah sujud itu tangannya rapat, ini ya jarinya rapat, diletakkannya sejajar dengan telinga. Kemudian ini naikkan diadarin tanah,
siku. Kemudian kalau laki-laki sikunya dijauhkan daripada pinggang. Kemudian antara perut dengan paha itu juga dijauhkan kalau memang bisa jauh. Cuma ya, kalau nggak bisa jauh takdir cuma ya. Terus kemudian antara paha dengan paha agak dibuka, kakinya tegak semua, jari-jari ke arah kiblat. Itu sunnah-sunnah sujud. Ya. Nah, tetapi kalau tanya bagaimana hukumnya kalau kita meletakkan tangan itu di siku itu di atas tempat sujud atau di atas tanah, sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Karena baginda Nabi gak suka kita ini seperti anjing. Nabi SAW itu larang kita ini sujud seperti sujudnya anjing. Nabi gak mau umat ini itu seperti hewan. Gak mau Nabi. Nabi ada yang pernah sholat itu tangannya tuh gerak ke kanan, gerak ke kiri. Terus kata Nabi, kenapa itu tangan seperti ekor kuda? Kuda kan gini kan? Nah itu kenapa itu tangan seperti ekor kuda? Menyamakan dengan hewan tuh nggak bagus dan Nabi nggak suka. Maka hukumnya makruh. Makanya saya nggak setuju kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah itu nggak perlu, nggak ada begini-begini tuh nggak ada. Malah sama Nabi malah nggak boleh, gitu ya. Nah itu contohnya, termasuk juga sujudnya diletakkan siku ini hukumnya makruh karena seperti anjing. Nah itu nggak diperbolehkan sama Nabi, diangkat. Laki-laki perempuan sama. Yang membedakan itu kalau laki-laki agak jauh, perempuan dikepit sedikit aja. Bedanya itu saja. Ya, tapi sama-sama diangkat ininya, sikunya. Kemudian yang kedua, nah ini kalau sholat sebaiknya pastikan Bapak ya ketiaknya tolong ya dikondisikan. Kemudian mulutnya juga dikondisikan. Kalau kita bangun tidur apalagi itu wallahu akbar. Itu jadi kita ini jangan sampai zolim dengan polusi udara ya. Apalagi subuh itu kan waktunya waktu bening, waktunya waktu bersih, udara tuh masih bersih. Jadi saat ketika itu masya Allah tabarakallah itu artinya keciuman sampai satu sop mungkin bisa-bisa kan, gara-gara udara masih bening ini. Jadi penting wajibkan diri sendiri untuk siwak dan sikat gigi. Itu dia, Nabi tuh nggak mau banget kalau sampai malaikat terganggu, sebab Nabi bilang malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Kita terganggu dengan bau mulut orang di sebelah, malaikat juga terganggu. Jadi mau nyatet tuh ragu-ragu, ini nyatet baik atau nyatet buruk ini. Karena merasa terganggu ini kan. Karena pencatatnya sudah agak terganggu pencatatnya. Jadi bagaimana mau bisa dicatatnya baik? Nah ini penting Pak ya. Apalagi kalau bapak-bapak masih ngerokok misalnya. Ya, yang masih ngerokok ini ya. Kita bukan bahas rokoknya halal haram itu cerita lain lah. Ini bahasnya tadi tuh baunya itu. Kalaulah ini misalnya masih ngerokok juga, sebelum sholat beli Listerin lah. Murah Pak, yang kecil itu paling cuma Listerin itu obat kumur. Apa aja mereknya, nggak mesti Listerin ya. Sekarang ada Listerin mengandung siwak. Coba itu kayak apa itu ya, orang kafir aja percaya sama siwak, kita nggak percaya ya. Luar biasa ya. Siwak ini Pak, ini jangan main-main ini ya. Wah luar biasa ini. Sekarang sampai begitu orang obat-obat kumur itu mengandung siwak Pak. Nggak percaya ada aja di Indo dan Alfa itu. Nah ini jadi minimal itu kumur-kumur itulah. Sikat gigi itu kalau lebih bagusnya ini kan sikat gigi, hilangkan bau mulut itu. Habis makan mie sebelum tidur, waduh Pak, itu bangun tidurnya busuk, ya. Jadi tolonglah ini diperhatikan dengan baik betul-betul. Saya lupa bawa sikat gigi, Bapak kumur-kumur seperti baginda Nabi. Nabi itu Pak kalau subuh, kan saya pernah cerita ya, kalau subuh tuh pakai siwak. Terus lidahnya, itu keluar dahak. Dahak itu yang bikin sumber aroma tidak sedap itu ya dahak itu. Jadi Nabi itu keluar itu sampai keluar dahak itu bagus. Setelah itu Bapak kumur. Nabi kan kalau
kalau ngajarin, kalau kita kubur itu mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebihan. Itu sunnah. Kecuali kalau lagi puasa. Ya. Jadi ketika itu menambah hilangnya bau mulut. Sudahnya ketika siwak atau sikat gigi sampai keluar lendir dan dahak tadi seperti orang mau muntah, tambah lagi ketika kumur-kumur wudu itu gitu, insya Allah hilang baunya sudah. Nah ini pentingnya ya Pak ya. Jadi tolong dikondisikan. Tapi kalaulah kita termusibahkan dengan orang di samping kita yang seperti itu, nah ya. Jadi saat ketika kalau saya pribadi ketika termusibahkan dengan yang seperti itu, ini sobat, ini fungsi nih. Jadi pakainya dia begini, nah begini sobat. Jadi begini. Jadi ada penyekatnya, bukan ada kemarin. Jadi saya waktu kemarin pas umroh itu ya. Dari Mekah ke Madinah naik taksi, naik angkot lah kalau bahasa kita ya. Supirnya tuh Allahu Akbar, kan duduk di depan, terus kemudian bareng sama supir orang Arab. Allah mungkin karena apa? Mungkin karena makanan, mungkin karena apa? Itu malah dari jarak supir ke saya udah paling pojok ini, kok masih bau ini kan? Jadi caranya begini. Nah begini jadi. Nah jadi pura-pura aja gini kan, pura-pura. Wow betul. Udah minum kopi, udah apa, mungkin karena apa macam-macam saya juga nggak tahu lah kan ya. Itu cara satu sorban. Yang kedua tadi sesama bau itu jangan ya. Biar lu rasa juga gitu sekali. Kalau itu Pak, takutnya keluar suara. Nah, kalau nggak keluar suara memang nggak apa-apa. Nggak mending gitu ya. Tapi kalau ada sutnya atau ada haknya itu bisa batal sholatnya, takutnya gitu ya. Jadi lebih baik buang napasnya jadi pakai mulut. Hidung itu cara kedua ketika ini udah nggak berfungsi nih, udah nggak ada, ini nggak ada di sorban dan nggak pakai sorban misalnya. Bapak ubah sistem pernapasan itu langsung kita ubah menjadi sistem pernapasan mulut. Jadi nggak pakai hidung. Karena kalau pakai mulut, ya minimal baunya tuh ke mulut lah kan ya kan, bukan ke hidung lah gitu. Jadi nggak keciuman. Ya Pak silakan, ada pertanyaan lagi. Bapak belakang ya, silakan. Bapak cuma di awal tadi sampaikan tentang mengenai meninggalnya sang murid di hari Jumat. Kemudian ada harapan dari Ustaz, pertanyaan berupa apakah nanti juga bisa meninggal di hari Jumat? Ya. Pertanyaannya sespesial apakah ketika seseorang itu meninggal di hari Jumat sehingga di berbagai masjid khususnya masjid besar itu dilakukan sholat gaib bersama kepada seseorang yang meninggal di hari Jumat. Pertanyaan kedua terkait dengan materi sekarang ini hari sujud itu yang saya kenal ada beberapa sujud ketika sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, bahkan ada ketika kita baca surah di Al-Quran kita juga melakukan sujud. Pertanyaan saya seberapa derajatkah perbedaan dari berbagai jenis sujud itu untuk hakikinya? Ya, yang pertama Pak, tadi Jumat itu kita ini berharap meninggal hari Jumat itu boleh. Jadi sespesial apa? Spesialnya karena Nabi bilang maka orang yang meninggal Lailatul Jumat, Yaumul Jumat Lailataha, pada hari Jumat atau malam Jumat, maka muqiyya min adabil qabri, akan dilindungi dari adab kubur. Itu riwayat Tirmizi atau kama Nabi SAW. Nah, terus dalam riwayat lain begini, riwayat Sayyidina Utsman, bahwa al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sayyidina Utsman meriwayatkan hadis bahwa kubur itu adalah salah satu fase pertama dari fase akhirat. Man naja minhu, siapa yang berhasil selamat di kubur, fama ba'dahu aisar, maka fase-fase akhirat berikutnya lebih gampang.
Dan siapa yang lam yanju minhu, siapa yang tidak selamat dari azab kubur, maka setelah kubur itu jauh lebih susah. Jadi karena ini awal ini mukadimah, masih mukadimah langsung kepada ini kan nggak bisa. Jadi, makanya ini mukadimah, kalau mukadimahnya nikmat, maka setelahnya itu nikmat. Kalau seandainya mukadimah kubur, di kubur itu mukadimah itu berat, maka selanjutnya kata Nabi lebih berat. Nah, jelas ini tidak masuk, tidak terikat dengan orang kafir. Dengan orang kafir, gitu ya Pak ya. Kata ulama sih memang sebahagian ada yang bilang begini, ada yang berpendapat hadis ini umum, hadis meninggal di malam Jumat atau hari Jumat akan dibebaskan dari azab kubur. Ini karena Allah terlampau mencintai hari Jumat. Jadi karena harinya, sehingga pendosa yang mati hari Jumat, orang kafir yang meninggal hari Jumat, khusus kuburannya tidak kena azab, khusus di kubur. Nah, ada pendapat ulama menafsirkan hadis itu tuh seperti itu. Begitu ya Pak ya. Jadi istimewa sekali, sangat istimewa. Nah, kemudian yang kedua, hari Jumat itu Pak, kalau meninggalnya sebelum sholat Jumat, itu jadi banyak yang akan menyolati. Itu keutamaan yang kedua. Jadi sebaik-baik hari Jumat itu kalau meninggal, dan Jumat kan panjang tuh, dari malam Jumat habis maghrib sampai maghrib lagi hari Jumat itu panjang. Mana waktu yang paling pas meninggal? Kata Imam Muhammad bin Sirin, kalau saya tidak salah itu ada ulama berpendapat yang paling bagus setelah subuh Jumat. Karena setelah subuh Jumat nanti disolatinya pas sholat Jumat. Itu jadi lebih banyak yang menyolati. Karena Nabi bilang kalau ada mayit disolati oleh 40 orang, maka yang 40 ini menjadi pemberi syafaat, penolong semuanya. Pasti wajibat, dia akan wajib surga nanti bisa, dia wajib diampuni Allah. Itu ada hadis begitu. Jadi semakin banyak yang nyolati kan semakin bagus. Itu keistimewaannya. Nah, adapun sebahagian masjid melaksanakan sholat ghaib di hari Jumat, ini memang tradisi yang bagus seperti adzikra. Adzikra itu setiap habis Jumatan sholat ghaib. Gitu ya Pak ya. Sebenarnya sholat ghaib itu Pak bukan hanya untuk yang meninggal hari Jumat saja mestinya. Bukan hanya hari Jumat saja, tapi bisa kita niatkan kepada semua kaum muslimin yang sah untuk kita sholati. Nah, ini lebih bagus. Mau dia meninggal Senin, meninggal Selasa, meninggal Rabu gitu ya. Ketika kita sholat ghaib, Bapak niatnya, saya niat sholat untuk orang-orang muslim yang sah untuk disolati. Siapa yang sah untuk disolati? Orang yang ketika meninggal kita sudah balik. Jadi kalau misalnya kakek nenek kita meninggalnya waktu kita sudah balik, sah untuk kita sholati ghaib lagi. Nah, tapi saya mau sholati Nabi Adam, nggak bisa. Nabi Adam di mana? Kapan meninggalnya? Bapak kapan lahirnya? Kan nggak ada, nggak bisa mensolat ghaib untuk Nabi Muhammad, misalnya nggak bisa. Hanya karena ketika meninggal kita belum lahir. Kalau sudah balik baru saat itu maksudnya ya Pak ya. Kemudian yang kedua, perbedaan sujud-sujud tadi paling afdol dan utama itu sujud sholat. Jelas, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala langsung melalui Isra wal Mi'raj tadi malam. Kalau memang meyakini yang 27 rajab tadi malam kan? Nah itu ya. Jadi sujud sholat itu paling utama. Karena tadi dia perintah Allah langsung gak pakai perantara. Nabi SAW diperintahkannya langsung gak pakai perantara. Nah itu satu. Itu kalau dilihat dari hakikat dalilnya. Kemudian sujudnya berikutnya ada sujud syukur. Ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala tapi masih pakai Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, beramalah syukur. Nah, Nabi Daud itu saat ketika diterima taubatnya syukur. Taubat namanya sujud syukur, sujud syukur namanya. Itu Nabi Daud, kita mengikuti Nabi Daud. Terus kemudian ada sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala tapi juga masih pakai Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an maksudnya, bukan langsung bertemu dengan Allah Nabi itu untuk mendapatkan sujud Quran. Nah, semua pembahasan ini sujud tilawah ada 3 sebenarnya, ada 4 sholat, sujud sholat, sujud sahwi juga dalam sholat karena lupakan.
kemudian sujud tilawah ketika baca Quran, kemudian ayat sajadah dengan sujud syukur. Nah, 4 sujud ini itu akan dibahas pada episode selanjutnya. Tetap pada channel yang sama, jangan lupa subscribe ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada makan Pak Di? Ada? Mas.